Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Retnawati, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Studi Sarjana Ekonomi saya selesaikan pada tahun 2005 di Universitas Sunan Giri Surabaya. Studi Magister Manajemen saya selesaikan tahun 2010 di Universitas Bhayangkara Surabaya. Saya adalah dosen tetap di Universitas Sunan Giri Surabaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Saya bergabung sejak tahun 2008. Dengan demikian, hampir 15 tahun saya sudah mengabdi di Universitas Sunan Giri Surabaya. Saat ini saya mengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Mata kuliah ini ada di semester 2 atau genap. Ada 14 tatap muka yang terbagi 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama mengulas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar ilmu ekonomi. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, ada beberapa indikator yang harus kita capai. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan masalah ekonomi. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan secara singkat sejarah ilmu ekonomi. Indikator yang ketiga adalah mahasiswa bisa menyebutkan definisi ilmu ekonomi dari beberapa ahli. Indikator yang keempat adalah mahasiswa bisa menyebutkan istilah-istilah pokok yang berhubungan dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Kebutuhan manusia itu selalu diikuti dengan pemenuhan bagaimana manusia itu bisa mencapai kebutuhannya. Nah, upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan inilah yang kadang menjadi sumber masalah buat kita. Masalah ini akan berakhir ketika kebutuhan itu akan terpenuhi. Tetapi hal ini kadang tidak mungkin terjadi karena sifat dasar manusia itu tidak akan mungkin bisa terpuaskan dengan kebutuhan begitu aja. Misalnya selama manusia hidup, maka kita ini akan memerlukan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik mungkin sifatnya seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Tetapi kebutuhan fisik hanyalah sebagian bentuk dari beragam kebutuhan lainnya. Sedangkan konsepnya kebutuhan manusia itu sendiri adalah tidak terbatas. Alat-alat untuk pemuas kebutuhan, yaitu sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan beragam bentuknya. Namun memiliki persamaan, yaitu ada keterbatasan di sana, baik itu jumlah maupun ketersediaannya. Penyebab kelangkaan atau scarcity sumber daya diantaranya dikarenakan faktor alamiah maupun faktor manusiawi. Faktor alamiah itu bisa berarti seperti bencana alam, kemudian kerusakan sumber daya alam, dan sebagainya. Sedangkan faktor manusia menyebabkan kerusakan dari perilaku kita sebagai manusia itu sendiri. Dari permasalahan tersebut, yaitu kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, sedangkan alat-alat pemuasnya yang jumlahnya terbatas, ini akan memunculkan pernyataan ilmiah, yaitu adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kelangkaan alat-alat pemuasnya. Menurut pandangan ilmu ekonomi, masalah ekonomi adalah bagaimana
kita menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan secara optimal. Langkahnya sumber ekonomi itu memberi arti bahwa penggunaannya harus cermat dan tepat. Manusia pun akan dihadapkan pada bagaimana kita memilih. Manusia melakukan pilihan-pilihan tersebut agar tercapai kesejahteraan yang paling tinggi. Dan perbuatan manusia ini mencukupi kebutuhannya dengan alat pemuas yang terbatas disebut perbuatan ekonomi. Untuk menyikapi berbagai pilihan kebutuhan, kita dapat menggunakan tindakan yang rasional, yaitu prinsip ekonomi. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha dengan alat yang terbatas untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Definisi ilmu ekonomi. Istilah ekonomi lahir di Yunani dari asal kata oikos dan nomos, yang artinya tata laksana rumah tangga dan kepemilikan. Ilmu ekonomi umumnya lebih banyak berhubungan dengan isu-isu pada tataran sosial daripada tentang perilaku individual. Selain itu, ilmu ekonomi juga berhubungan dengan sistem permintaan dan sistem penawaran, serta hubungan antar sistem. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi menguji prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang berusaha menggambarkan bagaimana sumber daya yang terbatas dari segi sumber daya dan distribusinya dapat memuaskan berbagai keinginan yang sering tidak terbatas atau saling bersaing. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang tingkah laku manusia atau kelompok berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmurannya. Ada beberapa istilah pokok dalam ilmu ekonomi. Di antaranya, yang pertama adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia yang didorong oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik untuk mencapai kemakmuran. Suatu tindakan disebut sebagai tindakan ekonomi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil, serta dapat melakukan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mana yang harus didahulukan dan yang sesuai dengan kemampuannya. Tindakan ini disebut dengan tindakan ekonomi rasional. Istilah yang kedua adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi. Tindakan kegiatan ekonomi merupakan dasar perilaku manusia di kegiatan ekonomi yang berpedoman pada prinsip dari ekonomi. Prinsip ekonomi menyatakan bahwa dengan pengorbanan tertentu akan memperoleh hasil semaksimal mungkin, atau dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi yang sebelumnya berkembang adalah dengan pengorbanan yang minimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ini dianggap sudah tidak tepat karena hanya akan melahirkan manusia liberal yang serakah dan menghalalkan segala cara. Istilah yang keempat adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain di kehidupan ekonomi sehari-hari di masyarakat. Contohnya adalah bila harga sembako atau 9 bahan pokok naik, maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. Ada hubungan dua peristiwa atau lebih yang dapat bersifat kausal dan fungsional. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Artinya munculnya suatu peristiwa atau kejadian akibat dari hubungan antara dua peristiwa. Hubungan fungsional artinya hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain di bidang ekonomi yang saling mempengaruhi. Penjelasan-penjelasan tersebut membuktikan bahwa hukum ekonomi tidak bersifat mutlak dan tidak selalu benar.
karena banyak peristiwa atau masalah-masalah yang saling mempengaruhi yang disebut dengan tendensi atau kecenderungan. Istilah kelima adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang kita perlukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor-faktor produksi dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor asli dan faktor turunan. Di mana faktor asli meliputi faktor alam dan faktor tenaga kerja. Sedangkan faktor turunan adalah faktor yang meliputi modal dan kewirausahaan atau pengusaha. Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemikiran tentang konsep ekonomi yang kemudian diakui sebagai disiplin ilmu baru sejak munculnya pemikiran dari Adam Smith. 2. Masalah ekonomi menyatakan bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat-alat pemuas yang terbatas. Kesenjangan tersebut memunculkan masalah ekonomi. 3. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai cara-cara para pelakunya untuk menentukan pilihan untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. 4. Subjek ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial yang melibatkan manusia dan badan-badan yang terlibat di kegiatan perekonomian. Adapun objek ilmu ekonomi adalah cara-cara serta tindakan-tindakan yang ditempuh oleh manusia untuk mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Baiklah, untuk mengevaluasi paparan saya hari ini, saatnya kita akan melakukan kuis. Tolong dari beberapa mahasiswa yang akan saya panggil untuk menjawab beberapa pertanyaan saya hari ini. Coba Saudara Ahmad, bila ada pernyataan sebagai berikut. Mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan tertentu disebut dengan prinsip ekonomi. Ya, oke, bagus. Jawaban yang tepat. Selanjutnya buat Saudara Nanda. Sejak kapan ilmu ekonomi dipandang sebagai salah satu disiplin ekonomi dan siapa yang mempeloporinya? Saat revolusi industri tahun 1776 yang dipelopori oleh Adam Smith. Ya, jawaban yang bagus. Pertanyaan terakhir selanjutnya untuk Saudara Alfian. Sebutkan contoh dari faktor produksi. Sumber daya manusia, sumber alam, dan modal. Ya, oke, semua jawabannya bagus dan sudah tepat semuanya. Baik, terima kasih buat semua tanggapan dari saudara-saudara semua. Dari beberapa pertanyaan yang tadi saya sampaikan menunjukkan bahwa pemahaman saudara cukup baik dalam materi ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.